Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala badan negara, penasihat dan utusan khusus di Istana Negara Jakarta. Total ada 27 pejabat yang dilantik serta pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Agung. Dari 28 pejabat yang dilantik, 7 orang menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Di antaranya ada nama Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian ada 7 penasihat khusus Presiden. Ada nama Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Serta ada 1 staf khusus yang dijabat musisi Yovie Widianto. Lalu saudara, Presiden Prabowo juga melantik 11 kepala badan. Ada nama Budiman Sujatmiko yang menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang juga dilantik hari ini adalah Gubernur Lemhanas, Ketua Mahkamah Agung. Sebelumnya, Saudara, Presiden Prabowo juga telah melantik 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, serta 56 wakil menteri. Presiden Prabowo Subianto sudah melantik para pembantunya yang akan menjalankan tugas sehari-hari. Masyarakat kini menunggu kinerja mereka untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melantik 7 penasihat khusus Presiden di Istana Negara Selasa pagi. Antara lain Luhut Binsar Panjaitan sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan, Wiranto sebagai penasihat khusus bidang politik dan keamanan, Muhadjir Effendi penasihat urusan haji, Dudung Abdurrahman urusan pertahanan nasional, Terawan Agus Putranto penasihat khusus urusan kesehatan nasional, Purnomo Yusgiantoro urusan energi, dan Bambang Brojonegoro penasihat khusus urusan ekonomi. Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menyebut selain berkoordinasi dengan Presiden langsung, tak menutup kemungkinan dirinya menampung masukan dari berbagai pihak terkait bidang itu. Di era Presiden ke-7 Joko Widodo, Wiranto merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan pernah menjabat Menko Polhukam. Penasihat ya, karena saya diberi mandat untuk memberi nasihat di bidang politik dan keamanan ya, dan tentunya nanti kita lihat ya bagaimana tugas-tugas secara terperinci yang nanti akan diberikan kepada kita. Ini nanti untuk koordinasinya apakah langsung dengan kementerian atau cukup dengan presiden aja Pak? Ya, karena penasihat yang pada presiden tentunya dengan presiden, tetapi masukan-masukan yang kita dapatkan tentunya dari berbagai pihak ya, yang bersangkutan dengan tugas dan misi saya. Penasihat khusus Presiden bidang urusan kesehatan Terawan Agus Putranto pun menegaskan dirinya siap menjalankan tugas dari Presiden Prabowo. Saya adalah tentara, meskipun sekarang udah purnawirawan. Saya selalu siap melaksanakan tugas yang diperintahkan. Kapan saja, di mana saja, saya akan siap melaksanakan. Mengenai detailnya, saya akan selalu mempelajari semua tugas tanggung jawab saya. Saya akan memberikannya dengan penuh kejujuran, penuh objektivitas, dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat bangsa dan negara. Prabowo Subianto melantik 7 orang penasihat khususnya berdasarkan keputusan Presiden nomor 140P tahun 2024 tentang penasihat khusus Presiden. Tim Liputan Kompas TV. Setelah melantik 109 anggota kabinet, hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh menjadi penasihat khusus Presiden. Sejumlah tokoh yang diangkat Prabowo menjadi penasihat khusus Presiden yakni Luhut Binsar Panjaitan sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan.
Muhadjir Effendi, penasihat urusan haji, Dudung Abdurrahmat, urusan pertahanan nasional, serta Terawan Agus Putranto, penasihat khusus urusan kesehatan nasional. Purnomo Yusgiantoro, urusan energi, dan Bambang Brojonegoro, penasihat khusus urusan ekonomi. Sementara untuk utusan khusus, Prabowo menunjuk sejumlah nama, diantaranya Ketua Umum P3 Mardiono sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan, Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, utusan bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Lalu ada selebritas Raffi Ahmad sebagai utusan khusus pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Mari Elka Pangestu, bidang perdagangan, dan Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani sebagai utusan khusus bidang pariwisata. Selain itu Prabowo juga menunjuk musisi Yovie Widianto sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Ketua Haji. DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Prabowo diberi waktu untuk bekerja bersama kabinetnya yang terdiri dari 109 menteri dan wakil menteri. Soal anggaran atau maksud kami anggapan postur kabinet Prabowo gemuk untuk mengakomodasi para pendukungnya. Menurut Said, hal itu wajar-wajar saja. Yang penting kapasitas dan kapabilitasnya. Untuk mencapai hasil kerja yang maksimal sesuai target, Said berharap Prabowo mengevaluasi kabinetnya setiap 6 bulan hingga 1 tahun. Wajar saja kalau kemudian para pendukung, para koalisi kan ya bagi gue manusiawi saja. Karena kalau kemudian belum apa-apa kita memvonis presiden terlalu gemuk, nanti kita akan bias. Karena apa? Belum apa-apa presiden sudah divonis. Beri kesempatan. Dan agar outcome-nya terarah dan sebagainya sesuai mimpi Bapak Presiden mimpin Republik ini, kami berharap Bapak Presiden bisa mengevaluasi kabinetnya dalam 6 bulan atau setidaknya 1 tahun. Usai melantik kabinet beranggotakan 109 menteri dan wakil menteri, Prabowo menunjuk 7 penasihat khusus presiden, 7 utusan khusus presiden, dan 1 staf khusus presiden. Sebagian diantaranya sempat dipanggil ke Kertanegara. Apa yang bisa dilihat dari keputusan presiden mengangkat banyak penasihat khusus presiden, utusan, dan staf khusus presiden. Bagaimana menjaga peran mereka tidak tumpang tindih dengan kementerian dan badan negara? Sudah ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Cynthia. Mas Burhan, apa yang Anda lihat dari tugas penasihat khusus presiden? Dalam aturannya ini kan melaksanakan tugas tertentu, disebutnya seperti itu. Apa yang Anda bisa baca di sini? Iya, jadi kita mengenal 3 istilah nih yang hari ini dilantik oleh Presiden Prabowo. Yang pertama adalah utusan khusus. Yang kedua adalah staf khusus presiden. Yang ketiga penasihat khusus presiden. Nah, kita belum tahu kekhususan dari ketiga jenis jabatan baru ini apa saja. Nah, kalau misalnya tidak mampu dijelaskan secara meyakinkan oleh pemerintah terkait dengan pembentukan utusan khusus, staf khusus maupun penasihat khusus ini, ya jangan salahkan kalau kemudian publik mulai menganggap bahwa jabatan-jabatan ini untuk mengakomodasi mereka yang tidak tertampung di kabinet, baik sebagai menteri atau wakil menteri. Jadi perlu ada kejelasan berkaitan dengan struktur, berkaitan dengan tupoksi, maupun berkaitan dengan peran. Jadi kalau di swasta istilahnya KPI-nya harus tegas, supaya masyarakat tidak menduga-duga apakah jabatan-jabatan ini sekedar untuk mengakomodasi tim sukses yang tidak mendapatkan tempat di kabinet, ataukah memang betul-betul diperlukan dalam rangka untuk mempercepat program atau janji Presiden Prabowo untuk bisa diwujudkan.
Kalau secara bahasa komunikasi dari penetapan utusan khusus presiden, penasihat khusus presiden, serta staf khusus presiden ini nantinya ketiga jabatan ini akan berbeda tidak tupoksinya? Ya kalau dilihat dari nama sih mungkin saja ada perbedaan. Cuma apakah ada tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada? Contoh misalnya penasihat khusus presiden, beberapa nama disebut, ya, nama seperti Pak Luhut, nama seperti Pak Dudung. Nah itu apakah ada komplikasi dengan Watimpres, Dewan Pertimbangan Presiden? Kan tugas Watimpres juga demikian, untuk memberi masukan kepada presiden, di mana presiden menjadi tujuan utama untuk mendapatkan masukan. Ini apa bedanya dengan penasihat khusus yang sudah ditetapkan dan dilantik hari ini kan? Kan beberapa saya kira Watimpres kan tugasnya kurang lebih sama, memberi nasihat, mungkin lebih umum ya. Kalau yang penasihat khusus presiden ada beberapa yang dilantik hari ini kan sangat spesifik. Kemudian juga apa bedanya dengan utusan presiden? Karena beberapa overlap, tumpang tindih satu sama lain. Dan yang paling krusial, kantornya di mana? Nah, jangan sampai gitu ya, publik menduga-duga mereka tidak mendapatkan haknya, sementara tugasnya misalnya ternyata berat sekali. Itu kan nggak adil juga buat mereka yang ditunjuk, sementara strukturnya, tupoksinya, anggarannya itu ternyata tidak jelas. Nah ini yang kita perlu dengar ya dari pemerintah, karena terus terang saya sendiri juga jangan-jangan terlalu menjudge lebih awal, sementara Oke. Kalau kita bisa jadi, mencoba untuk berpikir positif baiknya pemerintahan ke depan. Lalu bagaimana untuk mengkoordinasi agar baik itu di kementerian ataupun di utusan penasihat dan juga staf khusus presiden ini tidak tumpang tindih, koordinasinya baiknya bagaimana menurut Mas Burhan sendiri? Iya, ini lagi-lagi apa yang muncul hari ini itu satu tarikan nafas ya dengan kritik yang disampaikan oleh publik berkaitan dengan postur kabinet yang terlalu besar. Nah, kemarin kan ada 109 kalau tidak salah ya. Betul. Menteri maupun wakil menteri yang dilantik oleh presiden dengan berbagai macam jenisnya. Ada kementerian baru seperti Kementerian Transmigrasi, ada kementerian yang dipecah, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ristek Dikti dipecah jadi 3 gitu ya. Seperti Kementerian Kebudayaan di bawah Pak Fadlizon, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawah Pak Abdul Mukti, dan Kementerian Ristek di bawah Pak Satrio Brojonegoro. Nah pertanyaannya adalah kementerian-kementerian yang banyak ini ya itu kan butuh waktu. Jadi bukan sekedar koordinasi yang tentu saja jadi PR tersendiri, tetapi mereka tidak bisa langsung bisa beroperasi, Cynthia. Karena beberapa di antaranya itu nggak ada kantornya. Kan beberapa pertanyaan diajukan media kepada para menteri yang barusan dilantik, mereka sendiri tidak tahu kantornya di mana. Nah kemudian jangankan yang tidak ada kantornya, pengalaman BRIN, ya, Badan Riset Inovasi Nasional itu memerlukan waktu 3 tahun untuk pengelolaan tata kelola organisasi setelah ya semua pusat studi, pusat riset pemerintah digabung. Apalagi yang betul-betul baru gitu ya. Jadi memang menurut saya ini justru bisa jadi isu tersendiri, terutama berkaitan dengan struktur yang harus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan anggaran, dan Kementerian Kemenpan RB karena ini kan berkaitan dengan struktur birokrasi. Jadi ini rumit ya. Tapi saya berharap betul, karena dari kemarin saya tunggu keterangan dari pemerintah ya berkaitan dengan ini, tapi sepertinya masih banyak kebingungan ya, terutama informasi yang saling tumpang tindih satu sama lain sehingga menimbulkan pertanyaan di publik, di pasar juga di sini ya. Saya cek lalu bagaimana Mas Burhan dengan tugas tertentu yang disebut dalam tugas dan juga tupoksi dari masing-masing jabatan ini. Menurut Anda sendiri tugas tertentu itu mencakup apa saja sih? Ya kalau kita baca kan misalnya Pak Mardiono, utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Setahu saya zaman Pak Jokowi beliau juga mendapatkan tugas yang sama sebagai utusan khusus Presiden bidang pangan ya, lebih umum. Ya. Tetapi yang kita belum tahu ya kalau kita merujuk pada pengalaman sebelumnya,
apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mardiono waktu menjadi utusan khusus Presiden Jokowi dalam soal pangan, kita kan nggak tahu apa fungsinya, kecuali yang kita tahu bahwa beliau mendapatkan posisi itu setelah menjadi Ketua Umum P3 dan P3 menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi ya pada periode sebelumnya. Nah, kemudian ini yang baru lagi nih, Setiawan Ikhlas, utusan Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Miftah Maulana, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Raffi Ahmad, ya. Ya. Makanya kemarin dapat gelar doktor itu ya. Mungkin menyiapkan ini, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, dan seterusnya dan seterusnya. Ini nama-nama yang bagus sekali ya. Saya sendiri merasa beberapa pos yang dibentuk, terutama dalam rangka pembentukan utusan khusus ini, bidangnya itu sangat penting ya buat Republik ini. Tetapi yang kita tunggu adalah lebih detail lagi, ya, lebih detail lagi tugasnya apa. Kemudian apakah mereka tidak perlu kantor misalnya, tidak perlu staf misalnya, tidak perlu anggaran misalnya. Nah ini hal-hal yang menurut saya masih gelap, dan karenanya saya tidak ingin bicara panjang ya, karena saya sendiri juga tidak tahu persis apa yang akan mereka lakukan setelah ditunjuk dan dilantik sebagai utusan khusus Presiden. Baik, kalau begitu nanti kita nantikan seperti apa detail dari tugas dan juga kewajiban dari sejumlah jabatan yang memang baru diisi ini. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.